Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Pemirsa LTV yang berbahagia, sesi kali ini berjumpa lagi dengan kami. Kita mengambil tema yang berjudul menjaga lisan atau pentingnya menjaga lisan bagi seorang mukmin. Pemirsa sekalian, di dalam Al-Quran itu paling tidak ada 5 surat yang berbicara tentang pentingnya menjaga lisan. Yang pertama adalah surat Al-Ahzab 70 yang mengatakan qaulan sadidah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidah. Kata-kata qaulan sadidah berarti perkataan yang benar. Kemudian yang berikutnya adalah Toha 44 yang menyatakan qaulan layyinah, perkataan yang lemah lembut. Kemudian ada lagi bermacam-macam surah yang mengatakan bahwa perkataan yang lemah lembut, perkataan yang penuh kesadaran dan sebagainya. Ada 5 surah yang mengatakan pentingnya kita berbicara tentang dengan menggunakan lisan yang baik, perkataan yang baik. Nah, pemirsa sekalian, ini menandakan bahwasanya berkata-kata dengan menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang lembut, lemah lembut, kata-kata yang membekas, itu adalah sangat penting sekali. Nah, bagi kita seorang muslim, maka Al-Quran sebagai pedoman bagi kita untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebaliknya, apabila kita tidak menerapkan, mengimplementasikan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, ini yang sering kita temukan bahwasanya akan menjadi banyak masalah di kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, perintah Allah dalam Al-Quran itu harus kita implementasikan. Rasulullah SAW adalah implementor, orang yang mengimplementasikan firman Allah dalam Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-harinya. Kita tahu bagaimana Rasulullah, lisannya sangat teratur, lisannya sangat bagus, ucapannya sangat bagus, sehingga Rasulullah itu mempunyai kepribadian yang sangat bagus. Nah, pemirsa sekalian, berikutnya adalah kita lihat kenapa kita perlu menjaga lisan. Kenapa kita harus menggunakan kata-kata yang baik, yang maisuro, yang kalimah dan sebagainya. Itu kita ambil satu penelitian seorang expert dari Jepang yang bernama Maesuro Emoto. Maesuro Emoto ini adalah seorang ahli air, water expert from Japan. Dia meneliti air. Yang pertama yang ditelitinya adalah air itu dibagi 2. Bagi 2 botol. Botol yang pertama atau air yang dimasukkan ke botol yang pertama, kemudian ada lagi botol yang kedua. Nah, botol yang pertama ini dia menguji coba. Dia menguji coba bagaimana pengaruh kata-kata, pengaruh lisan kita itu terhadap air ini. Nah, botol yang pertama itu kita menggunakan lisan kita, lisan yang baik, yang bagus. Kemudian yang kedua, botol yang kedua adalah menggunakan lisan yang tidak bagus, lisan yang kasar. Nah, pada saat ini diteliti, pemirsa sekalian, diketahui bahwasanya air pada botol pertama yang menggunakan lisan yang bagus
seperti kata-kata cinta, kata-kata halu, kata-kata suka, I love you, hello, hi, kata-kata lembut, kemudian suara-suara musik yang lembut, gitu ya. Kemudian pada saat diteliti, maka air ini ternyata dia membentuk satu formulasi, ya, suatu formulasi yang sangat bagus, yang sangat teratur sekali. Nah, sebaliknya botol yang kedua, yang kita menggunakan lisan yang kasar, yang kurang bagus, kemudian musiknya juga adalah musik yang keras. Nah, ditemukan bahwasanya air ini formasinya itu adalah tidak beraturan, formasinya adalah acak sekali. Nah, dia menyimpulkan bahwasanya lisan yang baik yang kita berikan kepada air itu adalah menghasilkan formulasi air yang sangat bagus. Sebaliknya, lisan yang buruk yang digunakan pada air yang kedua, pada botol yang kedua, menghasilkan formulasi yang acak, yang tidak teratur sama sekali. Nah, pemirsa sekalian, kalau kita ambil ini, kita umpamakan kepada tubuh kita sendiri, tubuh kita yang sebagian besar 70% lebih itu terdiri dari air. Nah, kalau kita berbicara dengan bicara yang baik-baik, kaulan sadida, kaulan korima dan sebagainya, maka tubuh kita yang tadinya terdiri dari 70% air, itu tentu saja dia akan membentuk formulasi yang sangat teratur, yang sangat bagus. Sebaliknya, kalau kita berbicara yang kurang bagus, kasar, dan sebagainya, maka tubuh kita yang terdiri dari 7% air lebih tadi, itu akan membentuk formulasi yang acak, formulasi yang tidak bagus. Nah, pemirsa sekalian, kata-kata lisan atau kata-kata yang kita gunakan, yang kita ucapkan, itu sesungguhnya dia mengandung makna, meaning. Ya, maknanya apa? Ya, kita tahu bahwasanya setiap kata-kata mengandung makna. Ada kata-kata yang baik, ada kata-kata yang buruk. Dan setiap kata juga berbeda maknanya. Ada pena, ada gelas, ada buku. Tentu saja kita tahu maknanya. Nah, tidak cuma dia mempunyai makna, meaning, tetapi setiap kata itu dia juga punya nilai, yaitu value. Nah, bagaimana nilainya? Setiap kata-kata itu bergantung kepada meaningnya. Kalau meaningnya bagus, maka nilainya, value-nya juga bagus. Kalau kata-katanya buruk, maka value-nya juga adalah buruk. Tidak cuma setiap kata-kata itu mempunyai meaning, value, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwasanya kata-kata itu dia mengandung energi. Nah, pemirsa sekalian, ini yang paling penting, bahwasanya setiap kata-kata yang kita gunakan itu dia ada energi, dan energi itu akan menghasilkan kekuatan, power. Nah, di sini letak pentingnya kita menjaga lisan, kita menggunakan kata-kata yang baik. Kenapa? Karena kata-kata kita itu dia mempunyai meaning, dia mempunyai value, dan dia mempunyai energi. Energi itu yang akan mengandung power, kekuatan. Nah, kekuatan ini sesungguhnya itu bisa mengubah seseorang, baik orang yang berbicara ataupun seseorang yang dikenakan pembicaraan itu. Bisa mengubah seseorang itu, karena orang itu terdiri dari 70% terdiri dari air. Kalau kata-kata kita baik yang kita gunakan kepada orang itu, maka energi atau orang itu powernya itu akan sesuai dengan apa yang kita ucapkan tadi. Pemirsa sekalian, kita ambil contoh umpamanya letak pentingnya kita menggunakan lisan yang baik atau kata-kata yang baik. Kita lihat umpamanya ada kata-kata dalam bahasa Inggris. Kita ambil umpamanya quote dari Albert Einstein. Dia mengatakan begini, life is like riding bicycle. Jadi hidup ini seperti mengendari sepeda.
keep moving if you want to keep your balance. Tetaplah bergerak kalau Anda mau menjaga keseimbangan Anda. Nah, kata-kata quote ini, life is like riding bicycle, keep moving to keep your balance, ini adalah semua kata, lisan yang sangat bagus sekali. Nah, pada saat kita mendengarkan kata-kata ini, ada kesejukan di hati kita. Sejuk, enak rasanya, fresh gitu ya. Kemudian ada lagi, saya lihat itu ada sebuah video ya dalam berbahasa Inggris juga. Ada seorang beggar, peminta-minta di jalan, dia buta. Ada passengers, ada para orang-orang yang lewat di depannya itu, ada yang memberi, ada yang tidak. Koinnya juga diberi itu tidak banyak. 1 buah, 2 buah koin dibuat. Serapa rasa-rasa iba kepada orang tua tersebut. Apa orang tua tersebut bilang? Begini dia tulis di sana, I am blind, help me please. Saya orang buta, bantulah saya. Tapi setiap pengunjung yang lewat, setiap orang yang lewat memberi itu koinnya itu cuma sedikit. Tapi pada saat kata-kata I am blind, help me please itu diubah menjadi it is very beautiful morning, but I can't see it. Hari pagi ini adalah pagi yang sangat indah, tapi aku tidak bisa melihatnya, but I can't see it. Nah, pada saat kata-kata ini diubah, maka orang yang passengers yang passing by, yang lewat itu dia merasa iba. Nah, sehingga setiap orang lewat itu banyak sekali memberikan koin itu sangat banyak sekali. Nah, ini bukti bahwasanya setiap lisan, setiap kata-kata itu adalah mengandung energi, dan energi itu adalah mengandung suatu kekuatan. Jadi kata-kata it is very beautiful morning but I can't see it, itu bisa mengubah ya hati, rasa empati pada setiap orang yang lalu lalang tersebut. Nah, pemirsa sekalian, inilah kata-kata, dia mempunyai kekuatan, dan kekuatan itu bisa mengubah seseorang. Pentingnya kita menggunakan kata-kata yang baik, karena setiap kata-kata itu dia mempunyai energi. Kata-kata yang baik kita gunakan, maka energinya akan baik. Dia akan mengubah seseorang itu menjadi baik. Pemirsa sekalian, sekarang kita di bulan Ramadan. Hati kita menjadi tenang. Kenapa? Karena sholat kita itu menjadi teratur, sholat kita itu menjadi banyak. Karena di bulan puasa ini adalah setiap orang itu berusaha untuk meningkatkan amal ibadahnya, memperbanyak amal ibadahnya dengan banyak-banyak sholat, banyak-banyak mengaji, tadarus Al-Quran. Nah, pada saat kita melaksanakan ibadah sholat, kita mulai dengan iktidal, mengucapkan Allahu Akbar, kemudian doa iftitah yang kita baca, Fatihah yang kita baca, sehingga kita mengakhiri sholat kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah kata-kata yang kita gunakan pada saat sholat itu adalah kata-kata yang terbaik? Nah, kata-kata yang terbaik yang kita gunakan pada saat kita sholat, baik itu pada ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, doa dan sebagainya, kata-kata itu mengandung energi. Dan energi itulah mempunyai kekuatan, power yang bisa mengubah hati kita. Sehingga kita menjadi senang, hati kita menjadi sejuk, hati kita menjadi fresh. Apalagi setelah itu kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu adalah kata-kata yang kita baca, itu adalah kata-kata yang sangat baik sekali. Pemirsa sekalian, harapan kita adalah bahwasanya setelah Ramadan ini, maka kita teruskan ibadah sholat kita, teruskan tadarus Al-Quran. Kenapa? Karena ibadah dan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran itu adalah kata-kata yang sering kita gunakan, dan dia mengandung energi yang sangat dahsyat. Maka kesimpulan kita pemirsa, bahwasanya change the way you speak, coba ubah cara kita berbicara. Jangan lagi berbicara yang jelek-jelek, yang kasar.
yang menyinggung perasaan orang, yang menyakiti orang. Kenapa? If you change the way you speak, maka you change your future. Kamu akan merubah masa depanmu. Karena setiap kalimat yang kamu ucapkan, kalimat-kalimat yang bagus, maka orang akan melihat kita adalah dengan cara yang bagus dan cara yang baik. Pemirsa sekalian, kalau kita hubungkan dalam konteks Ramadan, maka setiap perkataan yang tidak baik itu akan membuat pahala puasa kita menjadi sia-sia. Itu saja pemirsa sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.